Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Pastor Andi boleh melayani pemirsa live streaming dimanapun berada. Dengan pelayanan ini semua boleh mendapatkan berkat, kesembuhan, doa-doa penguatan dari live streaming, yang mana kalau saudara di luar dari kota Balikpapan tidak perlu paksakan diri untuk datang, tetapi bisa lewat live streaming sama saja. Bukan Pastor Andi yang menyembuhkan, tapi kuasa Tuhan. Dan kuasa Tuhan tidak terbatas, tidak bisa dibatasi oleh ruang, waktu, termasuk layar kaca Anda. Dimanapun kalau engkau percaya kepada Tuhan Yesus, di situ kuasanya bisa bekerja untuk mendatangkan kesembuhan, kebaikan, dan pertolongan Anda yang terkasih. Amin. Saya juga menyambut yang pertama kali hadir di live ini. Ini pelayanan hadir tiap pagi untuk jadi sahabat doa bagi saudara, mamamu, papamu, kerabatmu yang sedang membutuhkan. Saya percaya bahwa kuasa Tuhan nyata. Saya percaya firman Tuhan, saya percaya Yesus anak Bapa di surga yang turun ke dalam manusia untuk menyelamatkan manusia oleh kasih-Nya, sehingga manusia diselamatkan, bukan masuk neraka tapi masuk sorga. Itu semua karena pengorbanan Tuhan Yesus, berikan cuma-cuma gratis di kayu salib bagi setiap orang yang percaya kepadanya, tidak binasa melainkan memperoleh hidup yang kekal. Bersyukur kalau saudara udah menjadi milik Tuhan Yesus. Mari kita terus bersaksi, menyatakan kebaikan Tuhan, supaya jiwa-jiwa yang belum mengenal Tuhan Yesus, mereka boleh tahu, rasakan, alami kasih Yesus yang sungguh sangat indah dan luar biasa. Terima kasih buat kehadiran pemirsa sekalian. Silahkan dibantu tap layar, share, posting ulang, bagikan, like, subscribe, dan di follow bagi saudara-saudara yang merasa sudah terberkati. Saya percaya lewat Anda memberikan support ini, pelayanan media sosial Pastor ini setiap hari boleh bertambah, berkembang, dan bisa menjangkau lebih banyak jiwa-jiwa yang masih belum kenal, tahu, rasakan kasih dan kuasa Tuhan Yesus Kristus. Saya sapa dulu nih pemirsa yang setia banget yang ada di voice note, Telegram, dan di WhatsApp. Puji Tuhan, record udah on.
yang setia, yang terkasih yang ada di Facebook, puji Tuhan, yang di YouTube, halo semuanya, yang di TikTok dan juga yang di Instagram, puji Tuhan. Saya pribadi merasa senang sekali ya boleh menyapa, melayani Bapak Ibu terkasih dalam kesempatan ini. Siapakah yang ikut live streaming ini yang rindu untuk didoakan? Kalau ada, saya mau lihat dulu tangan-tangannya. Saya, 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 saya. Puji Tuhan, semangat saya, Pastor. Saya. Puji Tuhan. Yang sudah bilang saya, yuk sama-sama kita membagikan, posting ulang, share, like, subscribe, follow, dan siap saatnya kita masuk di dalam pelayanan ini. Dimulai dengan doa. Bapa kami yang di surga, dikuduskan, dipermuliakan, diagungkanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di dalam surga. Kami mengucap syukur Bapa buat hari yang baru ini. Kami percaya hari yang baru, kekuatan yang baru, firman yang Engkau berikan pencerahan sebagai makanan rohani bagi setiap kami. Dan juga kami percaya terang-Mu selalu bersinar bagi kami, sehingga kami terus berjalan dalam kesucian, kekudusan, dan kebenaran Bapa. Terima kasih buat kesempatan hidup. Kami hidup untuk menjadi berkat. Kami hidup untuk melayani Engkau. Terima kasih Bapa. Biarlah kuasa-Mu didemonstrasikan lewat pelayanan ini, sehingga orang-orang yang terpuruk, mereka yang sedang sakit, yang hilang harapan, mereka akan naik, dipulihkan, disembuhkan, dan melihat kemuliaan Tuhan. In Jesus' name, in Jesus' name, in Jesus' name. Amin. Tuhan sanggup memulihkan. Tuhan sanggup mengangkat hidupmu dari lembah dosa menjadi anak-anak kebenaran. Puji Tuhan. Di dalam segala hal, janjinya tak berubah. Apa yang sudah difirmankan terjadi saat kita percaya. Meskipun 1000 tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela, tangannya sanggup membuatmu naik kembali. Percayalah, ada Tuhan Yesus, pembela yang ajaib. Puji Tuhan. Di dalam segala hal, janjinya tak berubah. Apa yang sudah difirmankan terjadi saat kita percaya. Meskipun 1000 tangan manusia menarikmu jatuh, Tuhan Yesus yang bela,
Tangannya sanggup membuatmu naik kembali. Percayalah, Tuhan yang bela. Dimanapun situasi sulit Anda berada hari ini, bersemangatlah, bangkitlah, berpengharapanlah. Cobalah angkat dua tanganmu sekarang dan rasakan tangan kasih-Nya menjamahmu, mengangkatmu. Yes, amin. Ada pelangi di setiap badai, thank you. Dan ada tawa di tiap air mata. Ada berkat di setiap cobaan, yakinlah. Dan ada jawaban saat kita naikkan doa-doa. In Jesus name, Tuhan Yesus memberkati. Meskipun 1000 tangan manusia mau bikin jatuh, menarikmu jatuh, percayalah, ada Tuhan Yesus yang bela. Tangan Tuhan sanggup memulihkan, mengangkatmu, menghapus dosamu, membenarkanmu. Percayalah, ada Tuhan Yesus. Percayalah, Tuhan Yesus, pembela yang adil. Ku percaya ada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Engkau ada. Kami setiap hari menyaksikan mujizat-Mu yang luar biasa. Saya meminta Bapak Ibu sekalian, ketik rame-rame, mujizat itu nyata. Ketik rame-rame, mujizat itu nyata. Dan bagi orang percaya, mujizat ada setiap hari. Kita mencintai Tuhan, namanya begitu kudus dan mulia di dalam setiap hati kita. Setiap hari kulihat kasih-Mu, setiap hari kulihat kuasa-Mu, kekuatan-Mu yang ajaib. Setiap hari kulihat mujizat terjadi dalam hidupku. Yes, setiap hari kulihat kasih-Mu, setiap hari kulihat kuasa-Mu, setiap hari kulihat mujizat terjadi dalam hidupku. Yesus, Yesus, ku cinta Kau lebih dari segala yang ada. Oh Tuhan Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Puji Tuhan.
Setiap hari ketemu bersama-sama. Setiap hari kulihat kasih-Mu. Setiap hari kulihat kuasa-Mu. Thank you. Setiap hari kulihat mujizat, makasih, terjadi dalam hidupku. Oh Yesus, Yesus, ku cinta Kau lebih dari segala yang ada. Panggil namanya, oh Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Kau segalanya bagiku. Oh Yesus Tuhanku, Yesus Rajaku, Yesus Juru Selamatku. Ku cinta Kau lebih dari segala yang ada. Oh Yesus, oh Yesus, Yesus, oh Yesus, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Yesus segalanya bagiku. Puji Tuhan. Bapak Ibu pemirsa sekalian, di dalam pujian ini kita mendapatkan dua hal yang sangat luar biasa. Yang pertama adalah dalam Yesus ada mujizat, dan mujizat bagi orang yang percaya kepada Yesus terjadi setiap hari. Yang kedua, rema yang luar biasa, hidup kita yang Tuhan beri dengan segala kebaikan, mujizat setiap hari. Marilah kita menjadi berkat. Biarlah pesan Tuhan yang sampaikan sebentar bisa menjadi sebuah pesan sorgawi, surat cinta Tuhan Yesus kepada Bapak Ibu sekalian, pemirsa yang terkasih dimanapun berada. Saya sapa dulu pemirsa yang ada, shalom bagimu. Ini semua ada di mana saja, di kota mana. Sebelum akan Pastor ajak dengarkan renungan singkat bagaimana Tuhan mau hidup kita ini menjadi berkat. Puji Tuhan, ada yang dari Jakarta, Kupang, yang Jakarta, Kupang, Batam, yang sudah saya baca Semarang. Ayo di-share kembali ya kota-kota itu. Kalau mereka mulai berdoa, tidak mustahil Pastor Andi lewat doa-doa di kota-kota, baik tadi di Batam, Jateng, Binjai, Sidoarjo, Papua. Doakan dan share pelayanan ini, pelayanan Injil, pertolongan bagi mereka yang membutuhkan. Tidak mustahil nanti satu hari lewat doa mereka naik ke tahta Tuhan. Tuhan akan gerakan saya untuk melangkah memberkati kota-kota di mana Bapak Ibu yang selama ini mengikuti live streaming. Ada dari Palopo, Pakuero yang setia, Ibu Lili, Balige Toba, Medan, ada dari Malah Layang,
Ya, terima kasih banyak sekali dari Poso, Banyuwangi, Tarutung ya. Halo Pak Freddy Siagian di Tarutung yang kemarin ciptakan lagu Gerahas Balikpapan. Terima kasih. Ada di Pandaan, di sana juga ada Ibu Rita. Ya, ada Solo, nang stasiun balapan. Ada Sampit, terima kasih. Ada Pekanbaru, ada NTT, senang sekali ya. Bali juga hadir. Alangkah indahnya ada juga Likupang Selatan Minahasa, saudara-saudara Jogja, kota wisata Cibubur, ya. Mari di kota-kota Anda share link tautan ini. Saya meminta Bapak Ibu bantu share biar orang lain yang belum kenal pelayanan kasih ini, mereka juga boleh mengenal lewat Anda. Bantu share, posting ulang, bagikan ke grup WhatsApp Anda, wall Facebook, dan dimanapun media sosial. Halo Ibu Telihong ada di Kairagi, puji Tuhan. Ya, ACC Kuweru, Surabaya. Ya, terima kasih. Hampir seluruh Indonesia ya sudah boleh oleh kasih Tuhan dijangkau lewat pelayanan live ini. Cipayung Jatim Pastor, si borong-borong Kaban Jahe. Terima kasih ada Ibu Sri Suparti di Solo yang setia banget setiap hari saya perhatikan ya. Ada juga dari mana nih? Dari Makassar. Kampung halamanku Makassar. Baji-baji ngaseng kidi. Ada juga dari Bandara Silangit dan banyak sekali yang bergabung. Semarang ya. Doakan satu hari saya pernah punya satu kerinduan bisa hadir memberkati di Holy Stadium Semarang ya, karena almarhum Bapak Pendeta Petrus Agun salah satu hamba Tuhan yang banyak memberkati, dan saya belajar daripadanya bagaimana hidup di sana. Mereka punya dapur raksasa yang juga setiap hari memberi makan kepada orang-orang yang kurang mampu. Doakannya satu hari Pastor Andi ke Semarang boleh melihat karya Tuhan di sana sekaligus menaikkan doa-doa. Puji Tuhan. Mojokerto juga shalom. Terima kasih semuanya. Ada dari Tator Utara, Kure Semangat, Magelang, Metro, Pare-Pare, Pangkal Pinang, Pematang, Gunung Sitoli, Palangkaraya, Bahalap, ya, Sumbawa, terima kasih, Tebing Tinggi, Nabire, ya, banyak sekali ya. Baik, Bapak Ibu Jakarta sudah juga. Iya, setia yang tidak pernah alpa, saya berikan apresiasi, ucapan terima kasih. Apalagi yang terus boleh mengajak orang-orang ikut live streaming dan banyak kesaksian. Seperti kesaksian-kesaksian, ada yang membagikan air doa yang sudah pastor berkati, banyak tetangganya yang sembuh. Puji Tuhan, kalau hidup kita ini sudah menjadi berkat. Baik, demikianlah tadi sesi sedikit saya menyapa kota-kota di mana yang bisa terjangkau pelayanan ini. Sekarang tiba saatnya Bapak Ibu terkasih kita untuk mendengarkan renungan sabda firman Tuhan. Biarlah setiap kita boleh menerima firman ini sebagai firman yang memberikan penguatan, bukan hanya penguatan, tetapi kita juga rindu untuk menjadi pelaku daripada firman Tuhan. Karena berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan, menyimpan dalam hatinya,
terlebih berbahagia mereka yang setia melakukan perintah-perintah Tuhan. Amin. Amin. Mari saya rindu Bapak Ibu sekalian. Wah, saya disapa juga dari Prancis Selatan. Wah, juga bukan cuma dari dalam Indonesia, ada dari Malaysia, Prancis. Saya kemarin disapa secara chat juga dari Inggris. Wah, puji syukur sekali ya. Semua ini karena penyertaan Tuhan sampai pelayanan sederhana ini bisa masuk ke mana-mana. Biarlah setiap kita menyambut sabda firman-Nya, setiap keluarga, pribadi, hidup kita dituntun, dipegang oleh Tuhan, sehingga setiap hari kita bisa selalu menjadi pribadi-pribadi yang lebih daripada pemenang. Jangan takut lagi ya, ada Tuhan Yesus yang beserta kita. Jangan takut, sebab Yesus besertamu. Thank you. Janganlah bimbang, ada Yesus, Dia Tuhan. Makasih Yesus meneguhkanmu, bahkan menolongmu. Yesus batu karang kita. Dia Yesus Tuhan. Yesus Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kanannya. Yesus memberiku, makasih, kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kanannya. Yesus memberiku keselamatan. Pokoknya mulai sekarang jangan takut, jangan khawatir, jangan bimbang. Karena semua hal itu tidak datangkan kebaikan, justru kelemahan. Percayalah, kita tidak sendiri. Sebagai manusia, kita oleh iman, kita percaya ada Tuhan yang selalu menolong, menyertai, membimbing kita. Namanya Tuhan Yesus. Jangan takut. Ada Yesus besertamu. Jangan bimbang lagi dah. Jangan kau bimbang. Tuhan Yesus
sertamu. Yesus menyembuhkanmu, bahkan ampunimu. Yesus batu karang kita, Yesus Dia adalah Tuhan, Tuhan Juru Selamat manusia. Amin. Yesus memegangmu, megangku dengan tangan kanannya. Yesus memberiku kemenangan, Yesus memegangku dengan tangan kanannya. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku, sama-sama katakan dengan tangan kanannya, dengan tangan kanannya. Yesus memberiku kasih keselamatan. Yesus memegangku dengan tangan kanannya. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku kesembuhan. Amin. Kesembuhan. Bapak Ibu yang sakit, saya meminta kalau saudara bisa ucapkan, katakan ini: Yesus memberiku kesembuhan. Sekali lagi, sedapatnya engkau serukan, Yesus memberiku kesembuhan. Sekali lagi, Yesus memberiku kesembuhan. Puji Tuhan, Bapak Ibu sekalian, dalam kesempatan sesi live streaming ini, satu pesan Tuhan yang saya baca dari Alkitab terambil dari surat Efesus. Pesan ini mengajak Bapak Ibu untuk menjadi anak Tuhan yang murah hati, tidak pelit, dan suka berbagi. Dengan cara diantaranya saling tolong menolonglah kita semuanya. Bapak Ibu kalau terberkati, nanti setelah dengar bisa bantu di-share supaya banyak anak Tuhan yang murah hati. Sebetulnya kalau saya lihat by data,
orang Kristen di Indonesia cukup banyak. Nah, kalau semua ini yang jumlahnya meskipun dikatakan ada mayoritas, minoritas, tetap Kristenan bertumbuh subur di negeri tercinta Indonesia. Oleh sebab itu kita jangan merasa karena semua baik-baik saja lalu tanpa sadar ego itu muncul sehingga kita lupa bahwa kekristenan itu nggak bisa lepas dari kasih. Ini saya bicara Kristen sejati ya, bukan Kristen KTP. Oleh sebabnya firman yang kita dengar, kita bicara dari hati ke hati, dan yang paling besar hati Tuhan. Sehingga setiap pendengar menjadi pelaku firman yang setia dan berbuah-buah kebenaran dan buah-buah pertobatan dan buah-buah roh. Time for Bible. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Pasti dia terberkati setiap mereka yang mendengar firman Tuhan. Yang sakit disembuhkan, yang susah tenang, senanglah engkau, ada jalan keluar. Yang putus asa, ada harapan yang membangkitkan asamu saat ini. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dengarlah sabda firman-Nya. Yang saya bacakan hari ini satu bagian dari Efesus 4 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. 7 ayat inilah yang akan saya baca. Kiranya kita semua boleh mendapatkan berkat dan menjadi pelaku firman-Nya, ya. Puji Tuhan, terima kasih yang sudah men-share ayat-ayat suci firman Tuhan. Saya bacakan, ada tertulis Efesus 4 ayat 1 sampai 7. Di sini bicara gambaran tentang ajakan kesatuan jemaat dan karunia yang berbeda-beda. Ayat 1. Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu, dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung di dalam panggilanmu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Tuhan dan Bapa dari semua, Tuhan yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Ayat 7, tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Demikianlah pembacaan sabda firman Tuhan, dan sharing berikut ini kiranya boleh membangkitkan, memanggil, menyentuh setiap hati. Pemirsa yang terkasih, dari dalam penjara, Rasul menuliskan satu
hati Tuhan. Supaya setiap orang yang percaya, mereka hidup selalu berbagi, selalu saling tolong menolong, meneruskan ajaran dari Tuhan Yesus. Kalau ada yang membencimu, ampuni. Ada yang tampar pipi kirimu, kasih pipi kananmu. Ada yang minta bajumu, kasih jubahmu. Seperti ajaran Tuhan Yesus, rasul-rasul ini oleh karena kebenaran dan iman percayanya, dia dipenjara. Tapi penjara tidak mengubah orang menjadi jahat. Orang baik masuk penjara, dia tetap orang baik. Orang benar masuk penjara, dia tetap orang benar. Karena hari ini kadang-kadang kalau satu institusi terindikasi korupsi, maka bisa-bisa saja orang yang benar terfitnah, terjolimi, masuk penjara. Tapi sekalipun demikian, seperti gambaran dari rasul ini, orang benar tetap orang benar sekalipun di dalam penjara. Saya yakin dan percaya lewat pelayanan ini, Injil hidup, Bapak Ibu sekalian adalah orang-orang yang sudah dibenarkan. Di area manapun hidupmu hari ini, engkau statusmu tetap adalah orang benar. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kasih. Apapun yang terjadi, hidupmu harus tetap menjadi berkat. Orang percaya hendaklah selalu rendah hati, lemah lembut, dan panjang sabar. Biarlah kita selalu menunjukkan kasih dalam hal saling membantu. Apa yang membedakan yang Yesus ajarkan di dalam Matius 25? Kambing dan domba. Kambing itu selalu menanduk. Kambing itu tidak care. Kambing itu egois. Tetapi domba itu berbeda. Domba itu murah hati. Domba itu suka menolong. Domba itu taat. Itulah sebabnya saudara dan saya sebagai anak Tuhan, sebagai orang Kristen Katolik disebut sebagai domba milik Kristus, dan Tuhan Yesus adalah gembala yang baik. Saya mengundang saudara-saudara semua untuk mulai membuat agenda dalam hidupmu sepanjang minggu ini untuk membantu orang-orang susah. Kami juga melayani sekalipun dengan keterbatasan kami. Pastor Andini bukan pengusaha. Saya hamba Tuhan sepenuh waktu. Kami tidak memiliki jemaat. Semua pelayanan di hari Minggu itu adalah ladang bakti yang tidak mengumpulkan kolekte dan lain-lain. Kami hidup oleh karena kasih karunia Tuhan. Pun demikian, kami tidak boleh punya alasan untuk tidak berbagi. Doakan, saya pun mendoakan Anda supaya hidupmu dimanapun engkau ada, usia berapapun hari ini yang Tuhan kasih kepada kita, biarlah jangan lupa bahwa apa yang ada padamu juga Tuhan mau engkau bagikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Kisah daripada seorang janda tua
dengan seorang pemungut cukai yang ketika berdoa ke bait suci. Tuhan berkata, persembahan daripada janda tua yang nominalnya sedikit itu berkenan karena dia beri dengan segenap hati. Sementara orang-orang Farisi, orang-orang merasa benar, dia juga mungkin memberi persembahan, tapi disertai dengan kesombongan. Memberi dari kelimpahan itu bagus, tapi sikap hati harus dengan segala ketulusan, bukan karena kesombongan. Saya berdoa siapapun Anda, hamba Tuhan, pengusaha, orang-orang yang diberkati secara finansial, mari sama-sama kita ambil bagian dengan tulus untuk menjadi berkat bagi sesama yang membutuhkan. Apabila di gereja Anda ada pelayanan seperti ini, bantu apa yang bisa kau bantu. Karena Tuhan mau setiap anggota tubuh Kristus saling melengkapi, bukan saling melukai. Apabila saudara-saudara juga mau memberikan dukungan untuk pelayanan Pastor Andi Simon untuk menjadi berkat bagi banyak orang atau memberkati keluarga Pastor Andi Simon, saya mengucapkan terima kasih. Karena saudara-saudara juga adalah pribadi yang murah hati, khususnya saudara-saudara yang di dalam kelimpahan berkat Tuhanlah selalu yang akan mencukupi Bapak Ibu yang murah hati. Karena orang pelit itu Tuhan tidak suka. Tuhan itu menjadi sahabatnya orang-orang yang murah hati. Siapa yang bermurah hati, mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah mereka yang terus haus akan Tuhan, karena mereka akan dipuaskan. Semua di dunia ini tidak ada yang memberi ketenangan sejati, tapi ketika kita ada ucapan syukur, berkat yang kita terima, banyak atau sedikit nominal jumlahnya, itu relatif sesuai kebutuhan masing-masing. Berapapun nilai yang engkau punya, sedapat-dapatnya sisipkanlah juga bagi orang-orang yang membutuhkan. Karena apapun berkat yang Tuhan kasih kepada kita, ingatlah hal ini, di dalamnya ada Tuhan mau supaya kita memberi juga hak-hak kepada orang-orang yang membutuhkan. Kiranya pelayanan ini bisa menjadi berkat bagi saudara, dan juga saya berdoa Tuhan terus berikan kesehatan, panjang umur, supaya juga di dalam melayani beban-beban secara finansial Tuhan juga akan terus pelihara. Demikian pun kami, demikian pun Bapak Ibu sekalian. Berkat yang Tuhan kasih kepada Anda diberkati, menjadi berkat bagi pelayanan, menjadi berkat bagi yang membutuhkan. Uang yang kau dapat berkat dari Tuhan tidak dihabiskan untuk beli obat, tidak dihabiskan untuk periksa atau kesehatan, karena tubuhmu diberkati sehat. Berbahagialah mereka yang suka memberi, memberkati pekerjaan Tuhan, karena tubuhnya diberkati sehat. Lebih baik kita menabur di ladang Tuhan daripada menghabiskan uang hanya untuk kesembuhan penyakit-penyakit yang datang dalam tubuh kita. Saya berdoa saat ini, saudara-saudara yang murah hati, semuanya diberkati sehat. Kalau ada rezekimu, bagikan kepada orang miskin. Stop tergantung obat-obatan, baik obat nyeri, obat tidur,
obat penenang atau obat-obat paten untuk kesehatanmu. Karena saat saya ucapkan ini, ada hadirat Tuhan. Dan saya berdoa, aliran-aliran kesembuhan mengalirlah di tubuhmu. Berkat yang kau terima, tubuhmu sehat, dan berkat yang kau miliki, bagikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Dimanapun engkau tergerak untuk memberkati, berkatilah. Lebih baik berkat yang Tuhan kasih untuk jadi berkat bagi sesama, bukan kita habiskan hanya untuk kemo, hanya untuk berobat. Penyakit itu seperti lingkaran setan yang habis periksa ini, didiagnos ini, diduga ini, indikasi ini, akhirnya habis uangnya, habis kesehatannya, habis waktunya, dan hidupnya, separuh hidupnya hanya selalu urusan dengan rumah sakit. Ingat Bapak Ibu pemirsa terkasih, Anda dan saya itu tubuhmu bait suci dan bukan rumah sakit, bukan tempat penyakit. Diberkatilah mereka yang sudah mendengarkan sabda firman Tuhan. Tuhan Yesus Kristus memberkati setiap Anda dan saya. Amin. Buat sabda firman Tuhan. Let's pray. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu. Firman-Mu mengubah hati kami. Firman-Mu menolong kami untuk hidup di dalam jalan-Mu. Tuhan, tanpa Roh Kudus bimbing kami tidak bisa menjadi pelaku firman-Mu yang setia. Oleh karenanya Tuhan, bimbinglah hati kami. Banyak yang masih pelit, banyak yang masih keras hati. Kalau Roh Kudus sudah terangi, semua itu menjadi mungkin. Bagi manusia mustahil, bagi Tuhan tidak mustahil. Saya berdoa firman yang sudah kami dengar, ini menjadi benih yang paling subur tumbuh hidup kami, supaya kami sadar bahwa hidup kami juga Tuhan mau perlengkapi, supaya menjadi berkat. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur buat sabda firman Tuhan Yesus ini. Amin. Puji Tuhan. Siapa nih yang terberkati? Ya, saya juga terberkati. Apabila Bapak Ibu terkasih yang terberkati dan rindu untuk menjadi saluran berkat, mau bersama Pastor Andi BBT bagi-bagi tugas ya. Nanti kita juga akan kembali memberkati panti jompo ya. Kita akan bawakan mereka bantuan kasih yang pasti itu adalah hanya simbol, tapi dalamnya Pastor Andi doakan. Biarlah bantuan kasih ini kepada mereka membutuhkan boleh menjadi berkat, mereka menerima Tuhan Yesus, mereka diselamatkan. Kalau saudara mau bersama Pastor Andi BBT bagi-bagi tugas, silakan Bapak Ibu bisa mencek deskripsi di channel YouTube-nya Pastor Andi Simon TV. Terima kasih buat segala atensi dan waktu serta Bapak Ibu yang baik hati sudah meng-share pelayanan ini. Siapa yang terberkat ini? Saya. Ayo kita menjadi pribadi bos. Bos itu singkatan pribadi bantu orang susah. Ya. Pribadi bos singkatan bantu orang susah, bantu orang sakit. Ingat loh, hidup ini hanya sementara. Hidup ini harus menjadi berkat. Puji Tuhan. Sekarang kita masuk sesi untuk berkat air minum dan minyak
Mari Bapak Ibu, Pastor Andi sebelum akan doa berkat akan memberkati air minum dan minyak. Air yang akan engkau pakai minum obat, minyak yang kau oleskan, kalau mau diberkati bisa pegang atau bisa angkat seperti ini. Puji Tuhan Yesus. Saya berdoa setiap pribadi yang mengangkat air dan minyak atau memegang di tangan mereka. Mereka setuju, mereka rindu urapan ilahi. Saya berdoa aliran-aliran kesembuhan mengalir di tubuh mereka, mengalir di tangan mereka, mengalir di air dan minyak yang mereka sentuh, yang mereka pegang. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kamata korahaya masyikarabu. Inamasya barabasika barabas. Terpujilah Tuhan, kuasanya mengurapi air minum dan minyak tangan Anda sudah diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan, minumlah dan jadi berkat kesembuhan, segar bugar bagi Anda sekalian dalam nama Yesus. Saya diberkati Tuhan, dikasih kepercayaan mendoakan air biasa menjadi air berkat. Dan ini bukan hiperbola, bukan sesuatu yang lebay atau berlebihan. Saya pribadi ini merasakan manfaat air doa yang sangat luar biasa. Bagaimana dengan Anda? Apakah ada kesaksian? Silahkan ditulis di dalam kolom komentar. Puji Tuhan. Terima kasih. Iya, segar sekali ya. Betul, segar banget. Puji Tuhan. Kita akan masuk lucunya sesi untuk doa berkat ya. Mari saya undang pemirsa yang terkasih, yang setia, angkatlah dua tangan. Puji Tuhan, puji syukur. Dengan tangan yang terangkat, terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Diberkatilah Anda sepanjang hari ini, terutama kesehatan, dan juga di dalam perjalanan engkau semua ada dalam perlindungan Tuhan Yesus Kristus. Keluar masukmu di mana tempat yang kau usahakan, di situ tempat itu diberkati. Puji Tuhan, hadirnya orang benar mendatangkan berkat, bahkan tempat-tempat yang sepi ketika Anda yang diberkati hari ini ada di sana, tempat sepi menjadi ramai dan diberkati. Puji Tuhan, bersyukur ya. Terimalah berkat ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan semua kita terima dengan ucapan syukur. Bersama pastor katakan, amin. Sebelum dunia
setia tak pernah sirna. Di tiap nafasku kau nyata, di gelap kau sinar terang. Tiada yang sepertimu, kekal kasih-Mu. Yesus, kau Raja mulia, seluruh bumi sujud menyembah. Hadirat-Mu melingkupi, hatiku berserah penuh kasih. Di lembah kelam kau tuntun aku, pegang tanganku saat ku rapuh. Janji-Mu hidupku teguh, kasih-Mu takkan berubah.